Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Ardelina dari SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Saya akan mencoba menjelaskan untuk bahan ajar materi asam basa dan garam. Asam basa dan garam. Asam adalah senyawa yang jika dilarutkan di air akan menghasilkan ion hidrogen H+. Basa adalah senyawa yang dilarutkan di air melepaskan ion OH-. Nah, garam adalah senyawa yang terdiri dari ion positif dan negatif atau gabungan dari asam dan basa. Ciri-ciri senyawa asam dapat menghantarkan listrik, dapat menetralkan basa, bersasa asam, bersifat korosif, merubah lakmus biru menjadi lakmus merah, kemudian pH larutan kecil dari 7, menghasilkan ion H+, asam kuat, bereaksi dengan logam, bereaksi dan menghasilkan garam dan air. Nama-nama senyawa asam ada pada tabel berikut ini: asam asetat, askorbat, asetat pada larutan cuka, askorbat pada jeruk tomat, dan pada sampai ke asam benzoat, bahan pengawet makanan. Contoh bahan yang bersifat asam dan kegunaannya: jeruk sebagai sumber vitamin C, sebagai penambah rasa asam, air aki untuk menyalakan mesin kendaraan, dan pupuk mengandung asam nitrat untuk menyuburkan tanaman. Pengelompokan asam ada namanya asam monoprotik melepas 1 ion H+, dan asam diaprotik melepas 2 ion H+. Pengelompokan asam berdasarkan kandungan oksigennya: asam non-oksi tidak mengandung oksigen dan asam oksi yang mengandung oksigen. Pengelompokan asam berdasarkan asalnya: ada asam organik, yaitu asam yang terdapat pada senyawa organik makhluk hidup. Pengelompokan asam berdasarkan kekuatannya: ada asam kuat dan ada asam lemah. Kemudian basa. Ciri-ciri basa. Ciri-ciri basa itu terdiri dari menetralkan sifat asam, rasanya pahit, pH-nya lebih dari 7, terasa licin di air, menghasilkan ion OH-, menghantarkan listrik, dan bisa sebagai bahan pupuk. Tabel untuk asam: nama basa, ada aluminium hidroksida dan yang terdapat pada deodoran, dan sampai ke kalium hidroksida, pembuatan sabun elektrolit pada baterai. Nah, jadi basa bisa digunakan untuk hidroksida, pembuatan sabun, dan elektrolit pada baterai. Pengelompokan basa berdasarkan jumlah ion OH- yang dilepas, ada nanti basa monohidroksi. Pengelompokan basa berdasarkan kekuatannya: terionisasi sempurna, ada basa kuat, ada basa lemah. Contoh bahan yang bersifat basa dalam kehidupan sehari-hari: deodoran, obat mah, sabun, soda api, dan lain-lain. Garam. Sifat garam: berasa asin, mudah larut pada air, berbentuk kristal, bersifat netral, tidak mengubah warna lakmus, dan reaksi pembentukan garam. Garam ini adalah tabel beberapa contoh nama senyawa: natrium klorida NaCl, nama dagangnya garam dapur serta kegunaannya untuk memasak, dan sampai ke amonium klorida, rumus kimianya NH4OH, nama dagangnya salmaniak, dan kegunaannya untuk pembuatan baterai. Garam
dapat bersifat asam basa atau netral tergantung pada jenis asam basa pembentuknya. Ada garam asam terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam basa terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Garam netral terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Indikator asam basa, indikator penunjuk, penanda. Indikator asam basa digunakan mengidentifikasi asam basa. Contoh kertas lakmus. Kemudian kelebihan kertas lakmus dapat berubah warna dengan cepat. Ya. Kemudian larutan indikator metil merah, metil jingga. Kemudian